Jika di rumah kita banyak sekali semut, itu masalah serius kalau misalkan untuk jumlahnya atau koloninya terlalu besar. Karena biasanya kalau misalkan koloninya terlalu besar, hidup kita akan terganggu dengan banyaknya semut di rumah kita. Apalagi kalau misalkan sampai memakan makanan kita yang baru saja kita beli atau baru saja kita olah. Dan tentunya akan menjadi kotor, takutnya membawa bakteri. Karena biasanya semut suka memakan yang namanya bangkai, seperti bangkai tikus atau bahkan bangkai kecoa. Itulah masalahnya. Setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Solusinya itu di tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tukang Ngirit Kreatif. Kali ini Sobat Ngirit seperti biasa, saya mau bikin tutorial yang menarik buat Sobat Ngirit Kreatif. Nah Sobat Ngirit Kreatif, di hadapan saya atau di tangan saya sudah ada yang namanya garam dapur yang seperti ini. Jadi ternyata garam dapur selain untuk bumbu masakan, ternyata garam dapur sangat ampuh untuk mengatasi yang namanya semut-semut nakal pembawa sumber penyakit. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya bagi yang baru bergabung untuk tekan tombol like dan subscribe Tukang Ngirit, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tukang Ngirit Kreatif. Oke, langsung kita eksekusi. Oke Sobat yang ada di rumah, untuk langkah yang pertama tentunya ini kita buka dulu. Nah sebelum dibuka saya juga memerlukan yang namanya wadah. Untuk wadahnya yaitu saya akan menggunakan wadah yang seperti ini Sobat yang ada di rumah. Oke, ini kita simpan dulu, dan tentunya ini kita buka dulu untuk garam dapurnya. Nah untuk garam dapur yang seperti ini sangat mudah kita dapatkan ya Sobat yang ada di rumah, di toko-toko kelontong atau bahkan di minimarket banyak sekali seperti ini, atau bahkan di all shop banyak Sobat yang ada di rumah yang seperti ini ya. Oke, untuk garam dapurnya ini kita tuangkan seperti ini. Oke, segini aja. Nah Sobat yang ada di rumah, supaya ramuan ini semakin bagus, semakin efektif, tentunya saya juga memerlukan bahan tambahan. Nah untuk bahan tambahannya supaya lebih efektif, yaitu saya akan menambahkan jadi saya akan menambahkan bubuk deterjen. Nah untuk bubuk deterjen yang seperti ini juga sangat mudah kita dapatkan ya Sobat yang ada di rumah, di toko kelontong atau bahkan di minimarket banyak sekali yang seperti ini. Dan untuk bubuk deterjennya ini bebas ya, tidak perlu menggunakan merek yang seperti ini, tapi bisa menggunakan merek yang lainnya. Pokoknya bebas ya Sobat yang ada di rumah. Oke, ini untuk deterjennya kita taburkan seperti ini ya. Oke, disesuaikan aja. Oke, sudah cukup ya. Nah Sobat yang ada di rumah, saya juga akan menambahkan yaitu satu bahan yang terakhir. Nah tentunya saya akan menggunakan saya akan menggunakan yaitu sunlight Sobat yang ada di rumah ya. Saya akan menggunakan sunlight seperti ini. Ini udah saya botolin seperti ini. Oke, dan ini kita kasih untuk sunlightnya sedikit aja ya Sobat yang ada di rumah. Oke. Nah setelah seperti ini, tentunya ini kita kasih air Sobat yang ada di rumah. Oke, kasih air dulu. Oke, kita kasih air. Untuk airnya menggunakan air yang bersih aja ya Sobat yang ada di rumah. Ini. Oke. Dan tentunya setelah seperti ini kita aduk-adukkan ya sampai benar-benar merata ya. Untuk ininya kita aduk-adukkan. Oke, kita aduk sampai benar-benar merata ya. Seperti ini. Ini sampai benar-benar halus ya untuk ininya, untuk deterjennya, karena yang paling kasar ini deterjen ya. Susah untuk larutnya, berbeda kalau misalkan garam atau bahkan sunlight ya. Kalau sunlight emang udah cair. Nah agak biasanya yang susah itu bubuk deterjennya. Nah kita aduk-adukkan seperti ini sampai benar-benar hilang ya untuk bulir-bulirnya. Oke Sobat yang ada di rumah, ini udah cukup larut ya, walaupun masih ada sedikit bulir-bulirnya, tapi ini untuk ukurannya kecil-kecil ya Sobat yang ada di rumah, jadi masih aman. Nah jadi Sobat yang ada di rumah, sebelum ini kita aplikasikan, saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatunya Sobat yang ada di rumah. Nah untuk garam dapur, kenapa sangat efektif untuk mengatasi yang namanya semut. Jadi Sobat yang ada di rumah, kalau misalkan garam dapur ini sampai mengenai tubuh yang namanya semut, otomatis akan mengering, dan tentunya akan mengakibatkan kematian bagi si semut tentunya ya Sobat yang ada di rumah. Jadi ini sangat-sangat ampuh sekali untuk membunuh atau mengatasi yang namanya semut ya. Nah untuk yang kedua tentunya bubuk deterjen yang seperti ini. Nah bubuk deterjen sangat ampuh untuk mengatasi yang namanya semut, karena ada sensasi panasnya juga yang bisa mengakibatkan kematian bagi si semut ya Sobat yang ada di rumah. Nah untuk yang terakhir tentunya sunlight, ini juga sama, dikarenakan ini juga adalah salah satu bahan sabun, otomatis bisa mengakibatkan kematian bagi yang namanya semut ya Sobat yang ada di rumah. Oke Sobat yang ada di rumah, untuk yang selanjutnya tentunya ini kita pindahkan ke sprayer ya Sobat yang ada di rumah.
Oke, kita pindahkan dulu ke botol seperti ini ya. Nah, menggunakan botol yang seperti ini, dan tentunya ini kita pindahkan. Oke, yang kasarnya ya, yang buli-bulinya kita tinggalkan aja. Ini bersih ya sobat yang ada di rumah, dan tentunya ini kita pakai sprayernya, jadi pakai semprotan burung sobat yang ada di rumah. Nah, sudah jadi seperti ini sobat yang ada di rumah, tinggal kita aplikasikan. Nah, sobat yang ada di rumah, kalau misalkan ini disemprotkan langsung ke semut, ini asli sobat yang ada di rumah bisa mengakibatkan kematian, bisa langsung mati. Nah, jadi untuk semut kalau misalkan yang mengganggu itu bisa dibunuh, tapi kalau misalkan yang tidak mengganggu tidak boleh dibunuh ya sobat yang ada di rumah. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk semut yang tentunya mengganggu di rumah kita. Nah, kebetulan di rumah saya memiliki yang namanya ini ya, karena saya juga punya pakan buat hewan peliharaan saya tentunya ya. Nah, jadi saya punya jangkrik, tentunya ini kita semprot di area-area di mana biasanya si jangkrik itu suka dikerumuti oleh yang namanya semut. Tentunya itu bisa merugikan ya sobat yang ada di rumah, karena nah ini jangkrik yang kita punya mati sobat yang ada di rumah ya oleh si semut itu sendiri ya. Oke, ini kita semprotkan yaitu di area di mana biasanya si semut suka menyerang pakan kita ya sobat yang ada di rumah. Oke, kita semprotkan. Nah, sobat yang ada di rumah, ini di gudang ya, tempat penyimpanan di mana si semut biasanya suka menyerang yang namanya ya tuh jangkrik yang saya simpan seperti ini buat pakan sobat yang ada di rumah ya. Nah, ini bisa disemprotkan yaitu di area sini, tentunya disemprotkan menggunakan cairan yang seperti ini ya. Oke, ini kita semprotkan seperti ini ya, seperti ini di pinggir-pinggirnya. Nah, jadi kalau misalkan si semut itu untuk penciumannya sangat sensitif, tentunya kalau misalkan udah ada cairan seperti ini, semut tidak mau berani ini ya mendekati area sini. Kalau misalkan ini disemprot langsung, otomatis bisa mengakibatkan kematian bagi si semut itu sendiri ya sobat yang di rumah. Jadi ini sangat ampuh ya. Oke, mantap. Oke sobat yang ada di rumah, saya kira sudah cukup ya tutorial yang saya berikan buat sobat Grid Kreatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk tekan tombol like dan subscribe untuk Kak Grid, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tukang Grid Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya.